Jadi sekarang saya harap kita semua paham bahwa Kejadian 1 dan 2 bukan sekedar memberikan informasi tentang proses bagaimana Allah menciptakan, tetapi teks tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri, citra diri dari bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa hidup mereka berharga. Mereka diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya Allah sendiri, bukan berasal dari air mata dewa atau lendir-lendir yang tidak berguna. Dan Allah menciptakan mereka dengan satu tujuan yang sangat mulia. Saya bacakan lagi Kejadian 1 ayat 26. Biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ini adalah kata kuncinya. Ketika narasi mitologi dari politeistik Mesir mengatakan bahwa manusia diciptakan supaya dikuasai oleh dewa-dewa dan menjadi budak bagi mereka, di sini Tuhan memberikan satu konsep yang sangat berbeda. Manusia diciptakan oleh Allah supaya mereka berkuasa. Dan ini sangat penting bagi bangsa Israel. Mereka berkuasa atas apa? Atas semua ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan. Saudara bayangkan di sini ada globe kecil, bola dunia. Di sini ada globe kecil, globe yang besar ada di sini. Saudara bisa membayangkan bahwa ini adalah dunia yang diciptakan oleh Allah. Lalu Tuhan berkata, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yuk mari kita ciptakan manusia, supaya mereka berkuasa atas dunia yang kita ciptakan. Saudara bayangkan ketika Adam dan Hawa ada, seakan-akan Tuhan memberikan dunia ini ke tangan mereka untuk dikelola. Dunia dipercayakan kepada manusia untuk ditaklukkan, diusahakan, dan dikelola. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Coba saudara bandingkan ini dengan konsep mitologi di Mesir. Ketika di sana berkata bahwa manusia diciptakan untuk dikuasai, di sini Allah berkata bahwa manusia diciptakan untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah tugas penting yang diberikan Tuhan kepada manusia setelah Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan dunia. Ada dua hal. Yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan yang kedua, taklukkanlah dan kelolalah bumi. Nah, sesuai yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja ada implikasi yang luas dari kedua perintah ini. Ini adalah panggilan Allah yang utama. Sebelum ada panggilan untuk menjadi pendeta, imam, dan nabi, ini adalah panggilan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ini dinyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan berkata, rencana awalnya ketika Dia menciptakan manusia adalah supaya manusia memenuhi bumi. Tentu saja ini bukan cuma beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi coba saudara bayangkan ketika anaknya 2, lalu tiba-tiba berubah jadi 50, jadi 100, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Apakah mereka harus memikirkan perkembangan atau sistem ekonomi? Ya, dan itu tidak pernah mereka lakukan ketika mereka jadi budak. Apakah mereka perlu memikirkan infrastruktur? Ya. Perumahan? Ya. Sandang, pangan, dan lain sebagainya, teknologi, ya. Dan itulah panggilan bagi seluruh umat manusia. Dan itulah yang ditekankan oleh SCT Bandung, Transforming Culture and Society. Bukan cuma panggilan gereja, tetapi sejak awal di Kejadian, Tuhan memanggil seluruh umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan dan mengelola dunia ini. Sekarang coba saudara pikirkan kembali, saudara adalah budak yang baru keluar dari Mesir. Berikan refleksi saudara terhadap panggilan Tuhan ini. Berikan refleksi saudara juga terhadap konsep yang baru ini tentang siapa Tuhan dan siapa manusia. Lalu masukkan itu di dalam forum yang tersedia di Moodle. Dan saya meminta setiap orang bukan hanya menuliskan hasil refleksinya, tetapi juga mengomentari satu refleksi dari temanmu.